Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nazmi Lubis dari kelas PJKR 3A. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Anthony Destutt pada akhir abad ke-18 untuk mengidentifikasikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dalam kehidupan sehari-hari, dan beberapa arah filosofi atau kelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan Pancasila, peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Adapun urgensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Ideologi sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. 2. Ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara pernah mengalami berbagai guncangan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggeser Pancasila dengan mengganti ideologi negara. Sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis. Dilihat dari aspek historis, eksistensi Pancasila sebagai dasar negara diawali dari Sidang Umum Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, terutama melalui pidato Insinyur Soekarno. Akan tetapi, yang kini ditetapkan dan disepakati sebagai dasar negara adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara tersebut juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, ideologi nasional, karakteristik bangsa, kultur kehidupan bangsa yang harus terwujud dan diwujudkan dalam setiap sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab yang bermuara pada kejujuran dari setiap warga bangsa dalam kehidupannya di bumi NKRI. Intinya, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dalam melestarikan dan mengembangkan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Sumber sosiologis. Eksistensi Pancasila dilihat dari aspek sosiologis adalah perwujudan dan kristalisasi dari keyakinan serta perilaku kehidupan masyarakat sejak dulu, kini, dan yang akan datang. Pancasila lahir dari perilaku kehidupan masyarakat yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari, seperti dalam kehidupan rohaninya terhadap sesuatu yang gaib, hidup rukun antar sesama warga bangsa, memelihara dan mengutamakan kebersamaan atau persatuan budaya, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi setiap persoalan dan saling melindungi dan mensejahterakan di antara sesama warga bangsa. Dengan demikian, secara sosiologis, Pancasila sudah tertanam dalam jiwa dan raganya kehidupan warga bangsa. C. Sumber politis. Perlu ditegaskan kembali bahwa secara politis Pancasila merupakan kebijakan pemerintah NKRI dalam menata kultur dan struktur politik bangsa Indonesia guna mengisi dan menjadi jiwa tatanan lingkup
kehidupan infrastruktur politik dan suprastruktur politik termasuk dalam hubungan timbal balik sesama struktur politik termaksud. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber politik harus dipegang teguh oleh kalangan suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan seluruh warga bangsa termasuk kalangan generasi muda atau mahasiswa dalam menata dan mengembangkan kehidupannya. Dinamika dan tatangan Pancasila sebagai dasar negara. Sejak ditetapkan sebagai dasar negara melalui pemberlakuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, sampai saat ini Pancasila mengalami berbagai dinamika bahkan tantangan yang tidak ringan. Dinamika Pancasila dapat diketahui dari beberapa kali pergantian Undang-Undang Dasar dan Konstitusi, mulai dari pemberlakuannya yang beberapa kali pergantian undang-undang sampai dengan disepakatinya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, tantangannya dapat diketahui dari perjalanan sejarah bangsa yang berkaitan dengan eksis Pancasila, seperti ditandai dengan adanya pemberontakan dari pihak tertentu yang berhendak mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, misalnya pemberontakan pada peristiwa G30 SPKI. Jadi dapat saya simpulkan, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga sumber pedoman hidup bermasyarakat dan negara Republik Indonesia yang real. Maka menuju Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai tujuan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai dari setiap kepribadian warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah. Terima kasih.